Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video ketiga. Video ketiga ini kita bahas aturan yang jelas. Aturan jelas. Kenapa kadang seseorang itu sesuai dengan keinginannya sendiri, ngelakuin keinginan sendiri, ataupun kadang orang lupa naruhnya sesuatu, ataupun orang sampai kecanduan game, anak kecanduan karena tidak punya aturan yang jelas. Nah, di aturan yang jelas ini kita akan bahas ayah bunda, gimana sih aturannya main handphone, kayak gitu, berapa lama tepatnya lah. Seperti yang udah disebutkan di video sebelumnya, ada usia di atas 5 tahun tidak lebih dari 2 jam. Oke, tapi kalau menurut ayah bunda kurang dari itu juga nggak suka, ini di luar jam belajar ya. Kalau di luar jam belajar ini contohnya 2 jam itu hanya main game. Itu menurut ayah bunda terlalu lama juga ya kasih batas lah. Minimal 1 jam sehari. Cara yang pertama adalah ayah bunda jangan edukasi ayah bunda dengan gadget. Maksudnya apa? Ayah bunda tidak boleh membelikan gadget kepada anaknya. Saya kenal juga sama seseorang, motivator juga. Dia anaknya SMA pun nggak dikasih gadget. SMA, kebayang. Lah, jadi aturan pertama adalah jangan beliin anaknya handphone atau gadget atau tablet. Itu yang pertama. Kemudian ayah bunda, harus jelaskan. Ini handphone ayah bunda ya, kalau anak minjem. Jadi kalau ayah atau bunda mau ngambil, ya tinggal diambil karena ini punya ayah bunda. Kayak gitu. Jadi ada aturan yang jelas. Seperti ketika ayah bunda ngasih handphone, ini aku kasih hadiah buat kamu handphone ya. Nah, ketika ayah bunda ngambil handphonenya, dia merasa, loh ini kan punyaku, kok diambil? Oke, aturan pertama jangan beliin gadget. Oke, kalau minjemin pun harus ada rule-nya. Yang pertama kasih tahu ini handphone ayah bunda, boleh minjem, tapi sewaktu-waktu ayah ambil harus nurut karena ini punya ayah bunda. Yang kedua, itu main handphone, main game, itu di timer ayah bunda. Kasih timer, waktunya 10 menit. Jadi kalau semuanya anak ayah bunda itu main game, nanti timernya bunyi, tinggal diambil. Nanti ingetin, kalau ada timer, ayo, itu nanti matanya sakit, nanti matanya merah atau kayak gimana. Kayak gitu. Nah, baru diambil. Nah, kemudian ayah bunda harus tahu rule di mana boleh main handphone, di mana tidak boleh main handphone. Contoh waktu makan itu nggak boleh bawa handphone. Kemudian waktu di tempat tidur juga nggak boleh main handphone ataupun di waktu belajar, Zoom atau menulis itu kadang anak masih bawa handphone. Lah itu dikasih larangan keras ketika makan, tidur ataupun belajar main handphone. Ayah bunda bisa tambah sendiri nih. Ruangan mana atau aktivitas mana yang nggak boleh megang handphone. Oke, yang pertama kasih timer 10 menit, kemudian dikasih tempat lokasinya di mana. Nah, ini nggak kalah penting ayah bunda. Ayah bunda tidak boleh memberi contoh. Kadang kita pengen anak kita tahu handphone dari mana sih? Ya dari orang tuanya. Jadi kalau seumpama ayah bunda masih asik sendiri main TikTok, main Instagram, YouTube, ketawa-ketawa sendiri, cekikan sendiri, itu anaknya pasti akan ingat. Anaknya pasti akan ingat. Ingatnya apa? Oh, bapakku, ibuku, ayahku, bundaku itu kalau main handphone sendiri, itu dia happy, dia bahagia. Nah, dia akan berpikir, oh kenikmatan apa sih yang didapat kok? Ayah bunda kok bisa ketawa-ketawa sendiri, seneng banget. Akhirnya dia nyontek. Nah, kalau pengen anak berubah, orang tuanya juga harus berubah. Nggak bisa satu pihak aja. Maka ketika saya terapi anak kecanduan rokok, saya tanya, bapak ibunya ngerokok atau enggak? Bapaknya ngerokok. Ya udah, kalau mau berhenti anaknya, bapaknya berhenti dulu ngerokoknya. Oke? Jadi minimalisir lah. Ketika ayah bunda main handphone, main gadget, itu cekikan sendiri, atau ketawa-tawa sendiri, atau sambil tidur megang handphone. Apalagi udah ada rule kalau di kamar, tidak boleh megang handphone. Nah, itu contoh. Kemudian
anak juga harus jelas kapan waktunya belajar. Ditulis di jadwal juga, ditulis di aturan keluarga juga, belajar jam segini, jam segini, jam segini. Kalau anak nggak punya prioritas belajar jam berapa, itu juga nggak mau nurut belajarnya kapan. Di sisi lain, kita udah menghindarkan handphone, di satu lain, belajarnya juga harus sesuai dengan waktu yang masing-masing. Dan belajarnya pun, kalau bisa, bapak ibunya juga ikut mendampingi, atau minimal belajar bareng. Jadi, cara efektif membuat anak belajar adalah dengan cara menunjukkan kalau orang tuanya di waktu yang bersamaan juga belajar. Ketika nih, anak tuh lebih seneng ngaji, kalau bapaknya juga ngaji, kakaknya ngaji, ibunya juga ngaji. Jadi satu aura kayak gitu. Oke? Seperti juga ketika ayah bunda main gadget. Di waktu yang ditentukan nggak boleh main gadget, ayah bunda juga jangan main gadget, jangan ngasih contoh. Oke? Segitu video ketiga, silakan ayah bunda praktek. Kita akan lanjut ke video keempat. Saya Gus Suratmoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.